Jangan tinggalkan aku ya Tuhan anakku, janganlah jauh daripadaku. Dan segala menolong aku ya Tuhan, selamatkan. Puji nama Tuhan, shalom saudara-saudara. Shalom. Hari ini saya dapat berkat tadi Pak Yopi jam 7:10 telepon, katanya bantunya belum datang. Jadi saudara doakan saya supaya firman Tuhan yang kita bagikan pada pagi hari ini boleh benar-benar menyuarakan apa yang ingin Tuhan sampaikan buat setiap kita. Amin saudara. Saudara, perjalanan hidup Daud menggambarkan bahwa perjalanan kekristenan kita itu tidak selalu berjalan dengan mulus seperti halnya Daud. Pasti kita akan menghadapi banyak masalah, tantangan ya saudara, yang mungkin mengurangi rasa kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana kehidupan Daud. Dia mengalami masalah yang sangat besar dalam hidupnya. Dia dikejar oleh Saul, dia dikejar oleh Absalom, ya saudara. Daud benar-benar mengalami satu kesengsaraan, satu penderitaan dalam hidupnya. Tetapi kita boleh melihat, kita boleh mempelajari hal yang sangat baik yang perlu kita contoh dalam kehidupan Daud. Ketika masalah itu menghimpit kehidupannya, Daud tidak pernah menjauh dari Tuhan. Daud malah mendekatkan dirinya terus kepada Tuhan. Daud tidak pernah putus asa dan kecewa terhadap Tuhan Allahnya. Dan hal ini terbukti ya saudara di dalam Mazmur pasal 38. Di sini dikatakan Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Jadi ketika penderitaan dan masalah itu datang dalam hidup Daud, Daud tidak menyalahkan Tuhan, ya saudara. Tetapi malahan Daud merasa bahwa dialah yang banyak berdosa kepada Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat ini dikatakan bahwa Tuhan janganlah menghukum aku dalam gerammu, di ayat yang kedua, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu, ya saudara. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, Daud merasa bahwa dirinya lah yang sangat bersalah di hadapan Tuhan. Daud menyadari betul ya saudara bahwa proses yang datang dari hidupnya itu adalah untuk membentuk iman rohaninya supaya semakin tinggi lagi, semakin sempurna lagi di hadapan Tuhan. Saudara, kita akan baca bersama-sama dalam Mazmur 38 ayat 21 sampai yang ke-23. Mazmur 38 ayat yang ke-22, maaf saudara, sampai yang ke-23. Yuk kita akan baca bersama-sama ayat ini. Mazmur pasal 38 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Saudara, di akhir Mazmur pasal 38 ini Daud berkata kepada Tuhan, jangan tinggalkan aku ya Tuhan, jangan jauh daripadaku. Daud sudah tidak tahan lagi dengan penderitaannya, ya saudara. Dia berseru siang dan malam supaya Tuhan meluputkan dia dari segala masalah dan penderitaannya. Tapi Daud sadar betul di ayat yang ke-38, kalau kita baca, sadar betul ya saudara, bahwa penderitaan yang datang dari hidupnya ini adalah cara Allah untuk menyucikannya dari segala dosa. Sebab itu di awal di pasal 38 dikatakan bahwa Daud itu mempersembahkan mezbah korban peringatan. Jadi artinya Daud sadar betul bahwa lewat penderitaan yang dia alami, Allah itu sedang menyucikan Daud dari segala dosa dan kesalahannya. Namun Daud tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Di balik semua masalah dan penderitaannya, Daud tetap menganggap Tuhan Allahnya itu adalah sumber keselamatannya. Apakah di ayat ini penderitaan Daud sudah selesai saudara? Belum ya saudara. Tetapi Daud tetap mengatakan bahwa Tuhan itu adalah keselamatannya. Nah saudara, yang saya mau bagikan pada saat pagi hari ini, apa sih sebenarnya saudara tujuan Tuhan itu memproses kehidupan saya dan saudara? Apa tujuannya Tuhan itu mendatangkan masalah buat kita?
Yeremia 18 ayat 4, saudara. Saya akan bacakan ayat ini. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah yang di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, jadi Tuhan kadang-kadang memproses kehidupan kita itu untuk satu tujuannya, supaya kehidupan kita yang rusak, kehidupan kita yang sudah mulai melenceng dari jalan-jalannya, itu kembali dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah. Seperti yang kita baca dalam Yeremia ini, bahwa apabila bejana yang sedang dibuatnya di tanah liat di tangannya itu rusak, jadi Tuhan itu mengerti betul, nah ini si A ini mulai melenceng ya saudara, mulai mengalami satu ketidakbenaran dalam hidupnya, mulai berbuat dosa, maka Tuhan ingin membentuk kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara, untuk kembali menjadi bejana yang mulia di hadapannya. Jadi apa saudara tujuan Tuhan memproses kehidupan kita? Yang pertama adalah supaya kehidupan kita memiliki kualitas yang lebih baik lagi, supaya kehidupan kerohanian kita memiliki suatu kualitas iman yang lebih meningkat lagi. Tujuan Tuhan memproses kehidupan kita supaya kita dapat menaiki anak tangga yang lebih lagi ya saudara, sehingga kita, kalau kita ingin mendapatkan berkat yang lebih besar ya saudara, dari berkat yang sekarang, tentunya kita harus mempersiapkan bejana yang lebih baik lagi. Karena bejana yang kecil yang sudah rusak tidak akan bisa memuat berkat yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Tapi kalau kita mempersiapkan bejana yang indah, bejana yang lebih besar, maka berkat yang lebih besar itu datang dalam hidupan kita. Nah, proses kehidupan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, salah satu tujuannya adalah untuk membentuk hidup kita supaya kita memiliki kualitas hidup yang lebih bagus lagi, kualitas iman yang lebih meningkat lagi, kualitas rohani yang lebih sempurna lagi di hadapan Tuhan. Tuhan ingin memunculkan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Dia ingin memperbaiki dulu kualitas hidup kita, supaya kualitas hidup kita ini benar-benar murni di hadapan Tuhan. Dengan memiliki kualitas hidup yang murni, yang mulia, maka Tuhan akan lebih mudah memberkati dan mengangkat saya dan saudara. Kalau kita belum memiliki kualitas iman yang sempurna, bagaimana mungkin Tuhan bisa mengangkat kita? Tuhan ingin mendidik kita dulu, membentuk kita dulu, supaya hidup kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, selain kualitas hidup, apalagi saudara? Tuhan menggunakan masalah untuk mengembangkan karakter kita, sifat kita, supaya karakter kita dapat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita nggak boleh berkata, saya ini orangnya begini, sudah dari lahir sifat saya ini begini, karakter saya begini. Saudara, karakter dan sifat kita bisa dirubah oleh Tuhan. Amin saudara. Kalau kita mau, kalau kitanya ingin ya saudara, nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang suka. Sifat dan karakter kita bisa dirubah. Saudara, sebelum saya melayani Tuhan, udah lama sih, puluhan tahun yang lalu saudara, saya melayani Tuhan udah kurang lebih dari tahun 2000 sampai sekarang, berarti udah 22 tahun saya melayani Tuhan. Dulu saudara, karakter saya sangat pemarah ya saudara, ya pokoknya nggak bisa kena omong. Coba saudara bisa tanya sama suami saya saudara, sedikit-sedikit saya marah, saya nggak boleh kesinggungan. Saya juga, ya pada awal-awal pelayanan saya seperti itu saudara, saya kesinggung dengan si A, si B. Tapi akhirnya melalui suatu proses yang panjang, Tuhan membentuk karakter saya. Dan saya yakin bahwa sifat dan karakter seorang itu bisa berubah karena saya mengalaminya sendiri. Saya yang dulunya pemarah, saya yang dulu cepat tersinggung, lama-kelamaan saudara diubahkan oleh Tuhan. Lama-kelamaan berjalannya seiring berjalannya waktu, saya semakin berubah. Saya semakin mengerti bahwa kalau saya mau hidup bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, kalau saya mau berjalan bersama Tuhan, maka saya juga harus belajar dan berjuang memiliki karakter seperti Tuhan. Bukankah orang-orang Kristen itu harus memiliki karakter seperti Kristus ya saudara? Apa gunanya kita ada di dalam dunia ini, kita melayani Tuhan, tapi
kalau karakter dan sifat kita tidak bisa seperti Tuhan. Oleh sebabnya saya berjuang, saya berusaha menghancurkan segala sifat saya yang buruk, karakter saya yang buruk ya saudara. Dulu saya nggak bisa saudara. Pernah suatu kejadian ya saudara, saya ingat banget beberapa puluh tahun yang lalu, gara-gara hanya lupa dikabarin kita pergi ya saudara, kita pergi ke suatu tempat Jakarta kalau nggak salah bersama dengan teman-teman, lalu lupa gitu ngabarin saya kalau mereka itu makan siang bersama-sama gitu ya saudara. Saya emosi saudara, saya marah ya saudara. Saya katakan sama suami saya, yuk kita pulang aja gitu ya saudara ya, yuk kita pulang aja sekarang. Padahal waktu perginya masih beberapa hari lagi, yuk kita pulang aja. Karena apa? Karena saya emosi, saya marah. Tapi dengan adanya kejadian demi kejadian saya alami, kok saya seperti ini gitu ya saudara ya. Saya ada di dekat teman-teman saya yang sama-sama melayani Tuhan. Saya ada di dekat teman-teman saya yang sama-sama ya maksudnya satu komunitas gitu ya saudara. Tapi kok saya memiliki satu karakter yang buruk. Ya udah biarin aja gitu ya saudara ya. Kalau misalnya saya maksudnya kelupaan gitu untuk ngajak pergi atau mungkin ngajak makan, ya udah nggak usah ngambek gitu saudara ya. Nah itu adalah salah satu sifat yang kecil mungkin ya saudara, tapi itu menyusahkan orang lain saudara. Itu membuat kita itu memiliki teman yang tidak merasa nyaman. Kita memiliki teman nggak merasa nyaman. Karena apa? Karena sifat kita yang jelek mungkin hanya kecil, hanya hal-hal yang sepele, tetapi kita sudah tidak membuat nyaman komunitas kita. Nah itu sebabnya dari pokoknya seiring berjalannya waktu lama sih saudara ya, lama bertahun-tahun saya punya teman juga ya saudara yang sering saya ajak untuk pergi-pergi jalan-jalan juga lama saudara, sudah sejak tahun 2008 kalau nggak salah, 14 tahun ya saudara kita udah bersama-sama. Saya juga mengetahui banyak sekali sifat dan karakter yang berbeda-beda dari masing-masing teman, dan saya berusaha untuk memahaminya, untuk menyelaminya. Nggak gampang saudara, nggak mudah ya saudara, tetapi saya percaya dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan setiap proses dan masalah yang saya alami, maka karakter dan sifat saya lambat laun perlahan demi perlahan akan berubah. Dan saya percaya saudara-saudara juga pasti bisa ya saudara, terutama dengan pasangan kita yang hidup setiap hari, yang ketemu setiap hari dengan sifat dan karakter yang berbeda ya saudara. Tentunya banyak sekali stres. Coba aja tanya suami saya ya saudara, kalau saya ngeladenin pikiran saya, hati saya setiap hari bisa berantem saudara, bisa ribut, karena sifat kita berbeda, karakter kita berbeda ya saudara. Saya orangnya nggak sabar, suami saya sabar. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada setiap kita. Kita yang mau belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita bisa membentuk karakter kita, sifat kita untuk menjadi sama seperti Kristus. Amin saudara. Ada satu ayat yang bagus nih saudara, yuk kita akan baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-12. Filipi 4 ayat yang ke-12. Yuk kita akan baca bersama-sama ayat ini. Ayat ini sangat memberkati saya. Filipi 4 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita. Tuhan mengetahui apa yang menjadi keperluan kita. Ya saudara, tidak ada yang tidak bisa Tuhan ketahui. Bahkan ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi apapun masalah, apapun proses yang datang dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memberikan kekuatan buat saya dan saudara untuk melaluinya. Karena ada dua hal yang Tuhan ingin bentuk di dalam kehidupan kita, yaitu kualitas iman kita dan karakter kita supaya serupa dengan Kristus. Amin saudara. Nah sekarang apa saja saudara yang sering terjadi sehingga menghambat proses Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita? Apa sih yang sering kita lakukan? Sikap apa yang sering menghambat sehingga proses Tuhan itu lagi-lagi mandek, udah nggak selesai? Saudara tahu nggak kalau anak
kalau seorang murid saudara sedang ujian, sedang ulangan di sekolah ya saudara, kalau misalnya dia nggak mengerjakan ulangannya sampai selesai, kira-kira lulus nggak saudara? Enggak kan ya saudara ya. Kalau kertas ulangan itu harus dikerjakan sampai selesai, dapat nilainya berapa, baru lulus gitu kan. Nah kalau kita nggak mengerjakan ulangan itu sampai selesai, maka kita nggak akan mendapatkan nilai apa-apa. Nah demikian juga dengan proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kitanya menghambat proses Tuhan itu saudara, maka proses Tuhan itu akan selesainya nggak sampai tuntas. Di tengah jalan kita harus mengulang lagi. Kan seorang anak juga kalau mengikuti ujian nggak selesai, ya harus mengulang lagi. Nggak bisa dilulusin begitu aja. Maka anak itu akan melalui suatu proses ujian yang berulang-ulang kali. Nah demikian juga halnya dengan proses Tuhan yang datang dalam hidup kita. Kalau kitanya menolak terus ya saudara, kalau kitanya nggak mau terus, maka proses Tuhan itu nggak akan pernah selesai. Diulang lagi. Nah apa sih saudara yang sering menghambat? Sikap apa yang sering menghambat proses Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Yang pertama adalah keras kepala atau keras hati. Saudara, di Mazmur 95 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Yuk kita akan buka ayat ini bersama-sama. Mazmur 95 ayat 7 sampai yang ke-8. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Jadi keras kepala, keras hati membuat proses Tuhan itu terhambat dalam kehidupan kita. Kita didatangkan masalah, didatangkan persoalan, tapi nggak mengerti juga apa sih maksud Tuhan, ya, saudara. Kita banyak sekali mengalami satu penderitaan mungkin yang ini belum selesai, yang itu datang lagi, tapi kita nggak mengerti apa sih tujuan Tuhan memproses hidup kita itu apa. Kita seringkali mengeraskan hati kita, itu sih enggak, itu sih bukan. Ya saudara, kalau suara Tuhan datang kepada kita, nih, kamu Tuhan begini, kamu tuh mengalami masalah ini karena seperti ini, tapi kita tetap mengeraskan hati, kita nggak mau tahu. Enggak Tuhan, bukan ini, bukan itu. Kan kadang-kadang Tuhan berbicara sama saya dan saudara ketika masalah itu datang, nih akibatnya nih kamu begini, nih akibatnya kamu begitu. Saudara, saya ingat sekali kejadian beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu udah lama sih saudara, tahun 2002 apa 2003 saya lupa ya saudara. Ketika itu saya punya kijang Grand waktu itu bagus saudara, masih agak baru. Ya mungkin tahun 2000 kali ya, kijangnya soalnya tahun 96, saya parkir di Jalan Benteng. Nah lalu ternyata setelah saya pulang dari gereja sore, waktu itu masih ada gereja sore saudara, ibadah sore, ternyata itu dashboard dari kijang itu udah dipretelin, kacanya juga udah dicungkil saudara sama orang, semua ada di bawah, tapi nggak ada yang hilang ya saudara. Nah di situ Tuhan mengingatkan sama saya, nah kalau kamu tidak mendengar suara itu peralatan tip ya saudara, terus dashboard dari kijang itu akan hilang. Nilainya kurang lebih 10 juta. Waktu itu 10 juta kan gede ya saudara uangnya. Nah sebelum kejadian itu saya diingatkan Tuhan kemarin hari Sabtu ya saudara. Jadi ceritanya waktu itu kan ya maksudnya keadaan kami itu ya masih sulit saudara ya, masih susah gitu ya. Maksudnya nggak seperti sekarang gitu, udah enak. Dulu suami saya masih kerja di Altamira kalau nggak salah ya saudara. Lalu saya itu punya mobil juga, mobil jualan, jadi satu gitu dijual sambil pakai, satu sambil pakai dijual. Saya belum punya uang banyak. Dan ketika itu saya dapat berkat lumayan besar ya saudara. Dan saya juga mengembalikan persepuluhan juga lumayan besar gitu ya saudara ya. Ya jumlahnya lumayan lah, pokoknya banyak gitu saudara. Nah terus saya bilang sama Tuhan, karena pas waktu itu papa dari suami saya itu sedang sakit, masuk rumah sakit. Lalu saya katakan, udahlah ini uang persepuluhannya separuh untuk biayain papa aja masuk rumah sakit, separuh lagi saya mau setorin gitu ya saudara, mau saya kembaliin. Terus suami saya bilang, loh uang persepuluhan, tapi kita nggak punya dana untuk biayain papa dari rumah sakit. Ya udah katanya dana sih bisa dicari lagi. Suami saya bilang begitu ya saudara.
Perpuluhan yang harus persepuluhan utuh, kan sama aja nolong orang tua juga. Saya katakan seperti ya udahlah, nggak sama, beda katanya. Kan kalau persepuluhan kan buat Tuhan, itu kan suatu keharusan, suami saya bilang. Tapi kalau ini kan, kalau papa kan beda lagi, orang tua katanya gitu. Ya udahlah, kita pinjem pakai uang rekening orang, kayak pakai apa, pokoknya yang penting uang persepuluhan harus setorin gitu ya saudara. Akhirnya Tuhan juga bilang, kamu harus setorin, kamu harus setorin. Akhirnya paginya saya setorin tuh uang persepuluhan semua saudara, full gitu, yang diambil, nggak seperti kepikiran saya. Dan akhirnya sore itu kejadian seperti itu. Nah kadang-kadang kita mengeraskan hati untuk yang hal-hal seperti itu ya saudara. Kita membenarkan prinsip kita sendiri gitu, seperti halnya saya, udahlah nggak apa-apa gitu, udahlah nggak apa-apa, kadang-kadang kita seperti itu. Nah itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan keraskan hati kita, jangan keras kepala. Kalau Tuhan sudah berbicara, pasti yang baik yang akan Tuhan berikan buat kita, yang terbaik. Bahkan Tuhan tidak pernah tidak menolong kita ya saudara. Apapun yang menjadi kesulitan kita, Tuhan pasti meluputkan, asalkan kita belajar untuk melakukan firman-Nya. Amin saudara. Lalu yang kedua, apalagi yang menghambat proses Tuhan kadang-kadang, yaitu bersungut-sungut. Seperti halnya orang Israel, sudah ditolong sama Tuhan, sudah diselamatkan, minta daging dikasih ya saudara, minta daging dikasih burung puyuh waktu di padang gurun. Kan masa Israel kan bersungut-sungut, kenapa saya makannya roti aja gitu, gak ada dagingnya. Tuhan kasih. Tetapi yang herannya, bangsa Israel ini tegar tengkuk, sudah dibela, sudah ditolong, sudah diselamatkan sama Tuhan, tapi tetap bersungut-sungut. Nah, itulah kelemahan saya dan saudara. Kadang-kadang ketika proses itu datang, kita nggak berseru sama Tuhan dulu, kita nggak mikirin dulu, apa nih yang membuat saya mengalami masalah ini? Apakah ini dosa saya? Ataukah ini mungkin proses Tuhan? Kita nggak mau berpikir seperti itu dulu, tapi yang keluar dari mulut kita adalah apa saudara? Persungutan dulu, ngomel dulu ya saudara, ngomel dulu. Sama, saya juga sama saudara, kalau saya dihadapkan langsung jebret gitu masalah, yang keluar dari mulut saya ya omelan dulu, persungutan dulu. Nah, seperti itulah manusia. Mari saudara, kita mau berjuang untuk mengubah sikap seperti ini. Ketika proses itu datang, ujian datang, keluarkan ucapan syukur dari mulut kita. Sulit sih memang ya saudara, ngomongnya sih gampang ya saudara, tapi sulit melakukannya. Tapi saya percaya kalau kita mau terus berjuang, kalau masalah itu datang, puji Tuhan, maka semua masalah itu yang tidak baik akan menjadi baik, masalah yang besar akan menjadi kecil. Amin saudara, puji Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, apalagi, sikap apalagi yang menghambat kita mengalami proses Tuhan? Kita seringkali tidak sabar. Kita seringkali menuntut waktunya Tuhan itu seperti waktunya kita, keinginannya kita. Ibrani 6 ayat 15 saudara. Saya akan baca buat saudara. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara tahu Abraham memiliki anak usianya berapa tahun sih? Saya lupa. Siapa? Abraham memiliki anak berapa tahun usianya? 96. Iya, 100 ya. Kayak hampir 100 tahun dia memiliki anak. Padahal Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi apa yang didapat oleh Abraham? Dia harus sabar menunggu janjinya Tuhan sampai kurang lebih 100 tahun umurnya. Sarahnya udah berhenti menstruasi, baru dikasih anak. Saudara, apa yang menjadi janji Tuhan buat saya dan saudara? Tetapi Tuhan berkata, kalau aku mau menggenapi janjiku kepadamu, maka aku harus membentuk kehidupan kamu dulu supaya nggak kaget. Kadang-kadang nih saudara, Tuhan mau memberkati kita, tapi kitanya belum siap. Gitu ya saudara. Makanya Tuhan kasih proses itu dalam hidup kita. Tuhan kasih masalah, Tuhan kasih satu kejadian-kejadian lewat kehidupan kita sehari-hari, supaya iman kita itu terbentuk, supaya kualitas hati kita itu terbentuk, sehingga ketika Tuhan memberkati kita, kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi lupa diri. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus berjuang memiliki kesabaran, supaya ketika waktunya Tuhan datang untuk menggenapi janjinya, kita tidak menjadi lemah.
Apakah Abraham menjadi lemah? Enggak, saudara. Abraham mengatakan bahwa Abraham menanti dengan sabar. Sabar itu artinya juga tekun. Tekun mengerjakan segala sesuatu. Tekun menyenangkan hatinya Tuhan. Walaupun janjinya belum tergenapi. Walaupun janjinya belum ternyata dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar untuk tekun. Kita mau belajar untuk bersabar. Seperti halnya Abraham. Dan dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah saudara, biarlah 3 sikap ini saudara kita miliki dalam kehidupan kita. Sehingga ketika masalah, penderitaan, proses itu datang dalam hidup kita, kita tidak menjadi lemah. Yang pertama saudara, kita tidak keras hati dan kita tidak keras kepala. Lalu yang kedua, kita tidak pernah bersungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, kita sabar dan tekun untuk memperoleh janjinya Tuhan. Saya percaya apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun yang menjadi penderitaan kita, apapun yang menjadi pencobaan yang mungkin datang dalam hidup kita, kalau kita melaluinya dengan 3 sikap ini, ya saudara, maka Tuhan akan memberikan kemenangan buat saya dan saudara, apapun yang kita hadapi. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang setia kepada setiap kita. Dari sekian banyak bangsa Israel, ya saudara, hanya beberapa, maksudnya hanya sebagian saja yang masuk ke tanah perjanjian. Kenapa saudara? Karena ketika mereka memperoleh apa yang Tuhan janjikan, iman mereka menjadi lemah. Nah oleh sebab itu saudara, mari kita tidak mau seperti bangsa Israel, saudara, yang sudah mengalami, yang sudah dinyatakan janji Tuhan, sudah dinyatakan kepada mereka. Tetapi karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, mereka keras kepala, mereka suka bersungut-sungut, maka hanya sebagian saja yang masuk dalam tanah perjanjian. Kita mau belajar, kita mau berjuang pada pagi hari ini untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, baik di dunia ini maupun di kerajaan surga yang mulia. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita akan datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kita akan naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku tetap cinta, walau badai datang.
Berdaulat dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami masing-masing memiliki beban, memiliki persoalan, memiliki masalah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di balik setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, pasti ada berkat, pasti ada kemenangan, pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan setiap kami. Kami terlalu yakin Tuhan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kami. Tuhan ingin kami memiliki kualitas dan karakter yang seperti Engkau. Walaupun kami belum sempurna saat ini Tuhan, tapi kami mau terus berjuang menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya ketika suatu saat kelak Tuhan, Engkau datang ke muka bumi ini, Tuhan akan mengizinkan kami ikut bersama-sama dengan Engkau menikmati kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Apapun yang kami kerjakan, usahakan, bisniskan di dalam nama Yesus, dibuat Tuhan berhasil. Semua pasangan kami Tuhan, anak, mantu, cucu kami, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang namanya ada di dalam toples. Apapun yang menjadi kesulitan dan kesusahan mereka, Tuhan buka jalan. Mereka yang belum percaya Tuhan yang akan menggerakkan hati mereka untuk mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, dimanapun Bapak Gembala kami berada pada saat ini, mungkin beliau dalam keadaan yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus segala penyakitnya sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya berkat yang daripada Allah Bapa di surga, damai, sukacita Tuhan, kebahagiaan Tuhan akan selalu tercurah buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri doa pagi pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pulang saudara.